Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Nurjahra dengan NIM 210512140057. Prodi Sistem Informasi kelas 2021A, jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yakni tentang komponen penyusun jaringan mata kuliah jaringan komputer, yakni dari dosen pengampu Bapak Agus Prihanto. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa topik yang akan saya bahas. Yakni yang pertama pengertian dan susunan warna dalam kabel UTP, lalu kategori kabel UTP dan karakteristik kabel UTP. Nah, di sini juga saya akan bahas tentang jenis-jenis dari kabel UTP. Dan pada akhir topik pembahasan saya akan memberikan sebuah simulasi atau tutorial pemasangan kabel UTP berupa cantuman video. Oke, untuk yang pertama, pengertian dan susunan warna kabel UTP. Definisi dari kabel UTP sendiri adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer, berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Kabel twist pair kabel ini terbagi menjadi dua jenis, diantaranya shielded dan unshielded. Shielded adalah jenis dari kabel UTP yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded adalah jenis yang tidak mempunyai selubung pembungkus. Nah, untuk koneksinya, kabel jenis ini memakai konektor RJ45 atau RJ11. Nah, kabel UTP dapat digunakan untuk kabel yang menghubungkan jaringan local area network atau LAN pada suatu sistem jaringan network atau jaringan di komputer. Pada umumnya, kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm. Nah, kabel UTP dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kategori berdasarkan kemampuan sebagai penghantar data. Nah, lalu selanjutnya saya akan bahas mengenai kategori kabel UTP. Di sini terlihat ada banyak banget kategorinya, mulai dari kategori 1, 2, 3, 4, 5, 5E, 6, 6A, dan kategori yang terakhir, kategori ketujuh. Untuk kategori yang pertama, yaitu kecepatannya up to 1 Mbps, mencapai 1 Mbps. Nggak ada maksimalnya, dan tipe kabel dari kategori pertama ini twist pair, dan penggunaannya yakni plain old telephone service atau POTS. Lalu untuk yang kedua, kategori kedua ini mencapai hingga 4 Mbps dengan tipe kabel twist pair dan biasa digunakan sebagai token ring. Lalu untuk kategori yang ketiga, ini kecepatannya mencapai hingga 10 Mbps dengan maksimal 100 meter dan tipe kabelnya sama, twist pair, serta penggunaannya sebagai token ring dan juga 10 base T Ethernet. Dan yang keempat, kategori keempat ini kecepatannya up to 16 Mbps dengan maksimalnya sama 100 meter dan tipe kabel juga sama, twist pair, juga dengan kegunaan yang sama seperti kategori yang ketiga. Lalu untuk kategori yang kelima, ini peningkatannya sungguh cukup signifikan, yakni up to 100 Mbps dengan maksimal 100 meter dan tipe kabelnya juga sama, twist pair, dengan penggunaan sebagai token ring, Ethernet, dan juga fast Ethernet. Lalu kategori yang kelima up to 1 Gbps dengan maksimal 100 meter dan juga tipe kabel sama, twist pair, lalu digunakan sebagai Ethernet, fast Ethernet, dan juga gigabit Ethernet. Lalu untuk kategori yang keenam up to 10 Gbps, maksimalnya 100 M, tipe kabel twist pair, dan juga bisa digunakan sebagai gigabit Ethernet dan juga 10G Ethernet dengan dalam kurung 55 meter ya. Lalu untuk kategori yang ke-6A ada up to kecepatannya up to 10 Gbps juga, maksimalnya juga sama 100 meter, tipe kabel juga sama seperti tipe kabel yang lain, twist pair, kegunaannya pun sama seperti kategori yang ke-6, nggak jauh berbeda. Dan kategori yang terakhir, kategori yang ketujuh ini kecepatannya juga sama up to 10 Gbps, maksimal 100 meter dan tipe kabel twist pair. Lalu untuk penggunaannya sendiri gigabit Ethernet dan juga 10G Ethernet dengan jarak 100 meter. Oke,
Lalu karakteristik dari kabel UTP, ada berbagai macam karakteristik, di mana yang pertama, kabel UTP ini terdapat isolator pelindung luarnya, dan maksimal kabel UTP ini panjang kabelnya bisa mencapai 100 meter. Nah, jika lebih dari itu, maka kabel UTP akan membutuhkan repeater jaringan. Nah, lalu karakteristik yang selanjutnya yakni bandwidth maksimal kabel UTP ini sampai 100 Mbps aja. Dan selanjutnya eh, terdiri dari 4 kabel yang berpasangan, di mana kabel pertama dan kabel kedua ini memiliki fungsi untuk mengirim sebuah informasi, dan kabel yang ketiga dan keenam ini memiliki fungsi sebagai penerima informasi. Kabel ketujuh dan ke-8 ini memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan. Nah, lalu dari tadi kita lihat gambar-gambar dari kabel UTP ya, ada warna-warninya. Ini enggak cuma warna-warna biasa, tapi tiap warna ini memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Nah, untuk yang pertama warna jingga, kabel dengan warna jingga ini memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Begitu juga dengan warna putih jingga, fungsinya juga sama sebagai penghantar paket data. Lalu kabel warna hijau, kabel warna putih hijau juga sebagai penghantar paket data. Lalu untuk yang kabel warna biru ini sebagai penghantar paket suara, dan putih biru juga sama sebagai penghantar paket suara. Lalu untuk kabel warna coklat dan putih coklat ini fungsinya sebagai penghantar tegangan DC. Nah, lalu selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis dari kabel UTP. Ada 3, ada kabel straight through, ada kabel crossover, dan juga rollover. Untuk kabel straight through yang pertama, memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Nah, tipe kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau router dengan hub, lalu komputer dengan switch atau juga komputer ke hub. Lalu untuk jenis kabel UTP yang kedua ada kabel crossover. Kabel crossover ini memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektornya. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, dan juga hub dengan hub. Dan yang terakhir, yakni kabel rollover, ini memiliki aturan penyusunan terbalik nih antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Jadi berbeda banget dengan yang kabel crossover. Kalau kabel rollover ini biasa digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Nah, dua perangkat jaringan yang berbeda. Kalau tadi yang crossover ini dua jaringan perangkat yang sama. Nah, kalau kabel rollover ini karena dengan jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe straight through, namun tipe kabel rollover ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol. Misalnya apa? Jadi misalnya pada switch dengan printer atau switch dengan proyektor. Nah, lalu selanjutnya saya akan mencantumkan sebuah video simulasi pemasangan kabel UTP. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya yaitu simulasi pemasangan kabel UTP yang terjadi dari beberapa tahapan yang ada. Yang pertama itu memotong, yang kedua ini meluruskan kabel UTP, yang ketiga yakni mengurutkan kabel sesuai dengan aturan yang ada, dan yang selanjutnya yaitu kita mengkonektorkan menggunakan konektor dan dilanjutkan dengan mengkrimping, dan yang terakhir yaitu mengecek kebenarannya atau sesuai aturan atau tidaknya melalui LAN. Nah, langsung kita eksekusi saja. Yang pertama kita potong kabelnya, ya, udah kita potong, lalu kita luruskan. Nah, setelah diluruskan semua ini, lalu kita langsung urutkan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini harus sesuai dengan urutan yang ada, nggak boleh ngawur. Urutannya seperti yang tertera pada video ini ya.
biru putih, dilanjut hijau, digeser, coklat putih, dan coklat. Oke, seperti ini. Nah, mari kita konektorkan. Kita konektorkan terlebih dahulu kabelnya, lalu kita crimping. Selanjutnya kita menggunakan led. Nah, oke, sudah berhasil. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu simulasi